Keenam sosok itu memancarkan aura yang menakutkan. Mereka terjalin satu sama lain dan memblokir semua rute pelarian Luming. 5 kaisar bela diri tingkat 7 dan 1 kaisar bela diri tingkat 6. Murid Luming berkontraksi dengan cepat. Salah satunya adalah seorang pemuda berambut panjang yang berkibar tertiup angin. Dia membawa pedang iblis di punggungnya dan tampak seperti dewa iblis muda dengan aura sombong. Orang ini berada di kerajaan bela diri tingkat 6. Wajah 5 orang lainnya tidak terlihat jelas. Mereka diselimuti cahaya iblis hitam pekat dan aura menakutkan mereka melesat ke langit. Kelima orang ini semuanya berada di ranah kerajaan bela diri tingkat ke-7. Sekte Iblis Tian Yu sangat menghargaiku. Mata Luming bersinar seperti kilat saat dia menatap pemuda itu. Bilahnya tadi berasal dari pemuda ini. Dia adalah favorit surga yang menakutkan. Kamu telah melukai keajaiban Sekte Iblis Tian Yu kami dan tidak menghormati perawan suci kami. Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja? Kamu terlalu naif. Pemuda itu berbicara, niat membunuhnya sedingin pisau. Hehe, Sekte Iblis Langit adalah salah satu dari 13 sekte teratas di benua Azure. Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Jika teman-temanmu tidak bisa mengalahkanmu, kamu akan mengirim seseorang yang lebih kuat untuk membunuhmu. Luming mencibir, pokoknya, kamu sudah mati. Tidak ada yang akan tahu tentang ini. Wajah pemuda itu masih terlihat dingin dan tenang. Dia melangkah maju menuju Luming. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tekanan yang sangat kuat menekan Luming. Mata Luming sedikit menyipit. Pikirannya berputar cepat, memikirkan cara untuk melarikan diri. Luming, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyerahkan teknik kultivasi yang Anda miliki dan saya mungkin akan mengampuni hidup Anda. Pria muda itu berkata, sedikit keserakahan muncul di matanya. Dia ada di sana ketika Luming dan Jin Yu bertempur di Sekte Iblis Tian Yu. Luming sebenarnya telah mengalahkan wilayah tingkat 5 Jin Yu dengan wilayah tingkat 2 miliknya. Dia sangat penasaran dengan teknik apa yang telah dikembangkan Luming hingga memiliki wilayah yang begitu menakutkan. Oh, jika Anda menginginkan metode kultivasi saya, Anda harus memberitahu saya satu pertanyaan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Kata Luming. Mata pemuda itu berbinar, lalu dia mencibir, aku hanya ingin membunuhmu. Baiklah, bicaralah. Membunuh. Pada saat ini, Luming tiba-tiba meraung dan bergegas menuju pemuda itu. Dia mengepakkan sayap hitamnya dan embusan angin menyapu pemuda itu. Kedua sayapnya seperti dua bilah surgawi, menebas lawannya. Kamu sedang mencari kematian. Pria muda itu berbicara dengan dingin. Dia tidak menghunuskan pedang iblis di punggungnya, namun dia menebasnya dengan telapak tangannya. Pedang iblis yang mengejutkan muncul dan menebas ke depan. Berdebar, pedang iblis itu menebas sayap hitam itu, menyebabkan sayap itu bergetar hebat. Tubuh Luming mundur seperti bola meriam, ki dan darah di tubuhnya berputar dan darah mengalir dari mulutnya. Tidak diragukan lagi, pemuda ini adalah favorit surga. Kekuatan pertempurannya sangat mengejutkan. Meskipun budidayanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6, kekuatan tempurnya pasti bisa membunuh ahli alam bela diri kerajaan tingkat ke-7, atau bahkan sebanding dengan ahli alam bela diri kerajaan tingkat 8. Luming bukan tandingannya, jangan menyerang. Tutup area tersebut, aku akan membunuhnya. Pemuda itu berkata dengan dingin sambil melangkah maju dan mendekati Luming. Bas, pemuda itu menyerang dengan telapak tangannya, dan pedang iblis yang menakutkan menebas ke arah Luming. Glabella Luming bersinar dan sebuah perisai muncul. Itu membesar dan menghalangi di depannya. Dentang, pedang iblis itu menebas perisai itu dan perisai itu bergetar. Perisai dan Luming keduanya dikirim terbang. Senjata suci, itu senjata suci lagi. Anda memiliki banyak harta karun, tetapi sayang sekali Anda hanyalah sampah, menyia-nyiakan harta tersebut dengan sia-sia. Di masa depan, saya akan membantu Anda menyimpan harta karun ini. Ingat, orang yang membunuhmu adalah dia dari Sekte Iblis Tian Yu. Keserakahan di mata pemuda itu semakin kuat, dan aura di sekelilingnya semakin kuat. Dengan lambaian tangannya, pedang iblis muncul di belakang punggungnya, dan cahaya pedang yang menakutkan menggerakkan angin dan awan. Menyerang. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berteriak. Dia mengepakkan sayapnya dan menerkamnya seperti petir hitam. Mata Mo dia menjadi dingin. Saat dia hendak menebas dengan pedangnya, gelembung transparan tiba-tiba muncul dan menyelimuti Mo He. Tubuhnya membeku di tempatnya.
9 meterai gerbang dewa. Segel, Lu Ming berteriak dengan suara rendah. 5 gerbang penyegelan muncul di sekitar Mo He dan menekannya. Merusak, Mo Dia meraung marah. Ki iblisnya meledak dan berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan di sepanjang pedang iblis, membombardir gelembung transparan tersebut. Gelembung transparan itu bergemuruh dan bergetar hebat. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum hancur. Gelembung transparan pecah, dan 5 gerbang penyegel ditekan. Memotong, Mo Dia berjuang sekuat tenaga, dan pancaran pedang menembus udara. 5 gerbang penyegel juga dirusak satu persatu. Namun, pada saat ini, Lu Ming sudah muncul tidak jauh dari Mo He. Teknik pedang yang saleh. 2 sinar cahaya hitam keluar dari mata Lu Ming. Seperti 2 pedang ilahi, mereka menembak ke tubuh Mo He dan langsung menuju dewan rohaninya. Dewa spiritual dia gemetar, dan auranya menjadi tidak stabil. Segel pembalik langit primal chaos. Mati, Lu Ming meraung. Di langit, segel kekacauan besar, seperti gunung dewa kuno, menekan Mo He, membawa serta gelombang udara yang menakutkan. Bahkan muridnya menyusut ketika dia melihat kekuatan itu. Dia tidak bisa mengabaikannya. Merusak, mati, Mo Dia meraung. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pedang iblis saat dia melayang ke langit. Ledakan, segel primal chaos yang memutar langit bertabrakan dengan pedang iblis, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Pada saat ini, waktu seolah membeku. Lihat aku, Dandan berteriak saat tubuhnya terbang keluar dan terbang di atas segel kekacauan yang membalikkan langit. Ukuran tubuhnya bertambah dengan cepat, dan tulisan padat muncul di seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi gunung, gunung berbentuk kura-kura, dan dia menginjak segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan, berat segel kekacauan yang memutar langit meningkat tajam dalam sekejap. Cahaya pedang yang diubah oleh Mo He hancur, dan segel kekacauan yang membalikkan langit terus menekan Mo He. Mo Dia meraung dengan marah. Dia mengangkat telapak tangannya dan membombardir segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan, segel primal chaos yang memutar langit telah ditembus, tetapi tubuh Mo He juga jatuh seperti meteorit karena kekuatan ini. Saat dia jatuh, ada celah di pengepungan yang mereka bentuk. Kicau, gelembung memekik dan terowongan ruang waktu muncul. Lu Ming membawa Dandan dan gelembung ke dalam terowongan kosong dan muncul ribuan mil jauhnya. Kemudian, dia mengepakkan sayap hitamnya dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Bas, Mo Dia bergegas ke langit lagi. Matanya dipenuhi dengan api yang mengejutkan saat dia meraung dalam kemarahan, mengejar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mo He dan 5 ahli alam bela diri kerajaan LV7 lainnya berubah menjadi 6 lampu iblis dan mengejar Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan melahapnya untuk memulihkan inti esensialnya. Di saat yang sama, dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dia tahu bahwa serangan barusan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Mo He. Kekuatan tempur Mo Dia terlalu kuat. Baru saja, dia meremehkan lawannya dan tertangkap basah oleh Lu Ming. Lu Ming telah menggunakan Dandan dan gelembung untuk melancarkan serangkaian serangan. Pada akhirnya, dia menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit, kekuatan Dandan, dan teknik pedang dewa untuk mengirim Mo He terbang. Namun, itu seharusnya tidak dapat menyakiti Mo He. Lagi pula, Mo He sendiri adalah favorit surga dengan kekuatan tempur yang kuat. Basis budidaya Lu Ming jauh lebih rendah daripada miliknya. Ini sudah menjadi batasnya. 7 sinar cahaya hitam, 1 di depan dan 1 di belakang, melesat melintasi langit seperti 7 sambaran petir. Meskipun Lu Ming memiliki sayap hitam, ditambah dengan kekuatan manik yang membeku di udara, dan kecepatannya luar biasa, dia berada dalam posisi yang dirugikan karena budidayanya terlalu rendah. Mo He dan 5 ahli kerajaan bela diri tingkat 7 lainnya mengeluarkan esensi vital mereka. Dengan kultivasi mereka yang kuat, mereka mengejar Lu Ming. Tidak lama kemudian, mereka sudah terbang jauh, namun jarak antara kedua belah pihak tidak melebar, juga tidak mendekat. Gelembung, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Gelembung menangis dan membuka terowongan ruang waktu. Lu Ming terbang masuk dan saat berikutnya, dia muncul ribuan mil jauhnya. Jarak di antara mereka melebar dalam sekejap. Sial, tidak mudah untuk melarikan diri. Mo Dia berteriak dan melambaikan tangannya. Sebuah harta karun terbang keluar.
Itu adalah pesawat ulang-alik terbang. Begitu terbang, ia tumbuh tertiup angin dan dengan cepat menjadi panjang 100 meter. Mendapatkan, dia berteriak. 5 ahli lainnya dari peringkat 7 semuanya terbang ke pesawat luar angkasa. Suara mendesing. Pesawat ulang-alik pemecah ruang bersinar dan terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu jauh lebih cepat dari kecepatan terbang mereka dan mendekati Lu Ming dengan cepat. Tidak baik, ekspresi Lu Ming berubah. Kecepatan pesawat luar angkasa itu terlalu cepat. Itu adalah alat khusus yang digunakan oleh ahli bela diri dari benua Yuan untuk bepergian. Wajah Lu Ming muram. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan terbang dengan kecepatan penuh, tetapi pesawat luar angkasa pemecah ruang di belakangnya masih mendekat. Setelah beberapa saat, Lu Ming tidak punya pilihan selain meminta gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu lagi untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berlari. Di dalam pesawat luar angkasa, mata Mo He sangat dingin. Setengah hari berlalu begitu saja. Kita tidak bisa terus seperti ini. Lu Ming mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, gelembung tidak akan mampu menahannya dan energinya akan terkuras. Jika dia tertangkap, dia tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk melarikan diri. Sebuah sungai besar muncul di depan mereka. Anehnya, air sungai itu berwarna hitam, sehitam tinta. Ini sangat aneh. Sisi lain sungai juga merupakan dunia hitam. Tanah hitam, bebatuan hitam, dan bahkan bunga dan pepohonan hitam. Dipisahkan oleh sungai, rasanya seperti dua dunia berbeda. Ini sangat aneh. Namun, Lu Ming hanya terkejut sesaat. Dia tidak berhenti sama sekali. Dia terbang melintasi sungai dan menuju dunia hitam yang aneh. Suara mendesing. Tidak lama setelah Lu Ming terbang di atas sungai, pesawat ulang-alik yang menembus ruang angkasa muncul. Namun, ia tidak melanjutkan penerbangannya. Sebaliknya, ia berhenti di depan sungai. Mo He dan 5 ahli kerajaan bela diri LV-7 lainnya terbang keluar dari pesawat luar angkasa. Dia lalu menyimpannya. Bocah ini benar-benar melarikan diri ke tanah kematian yang terpencil, kepala dari 6 tanah terlarang di benua Azure. Mo He mengerutkan kening dan memandang dunia di seberang sungai. Matanya dipenuhi ketakutan. 5 orang lainnya memandang ke seberang sungai dengan ketakutan yang sama. 6 tempat terlarang di benua biru langit penuh dengan bahaya, dan bahkan para biksu pun akan mati jika mereka memasukinya. Tanah kematian yang terpencil di depan mereka bahkan lebih mengerikan. Itu adalah kepala dari 6 negeri terlarang yang besar. Tidak ada yang tahu kapan itu ada. Hanya diketahui bahwa itu sudah ada sejak lama. Menurut legenda, di masa lalu, kaisar-kaisar besar telah memasukinya, tetapi pada akhirnya, mereka mundur karena ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang ditemui Kaisar Agung di dalam. Dia hanya tahu bahwa itu berbahaya, sangat berbahaya. Tuan Muda Mo He, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu pria berjubah hitam bertanya. Kejar dia dan bunuh dia. Saya ingin melihatnya hidup, dan saya ingin melihat mayatnya mati. Suara Mo Dia dingin. Dia penuh percaya diri. Membawa 5 kaisar bela diri tingkat 7 untuk membunuh Lu Ming seharusnya menjadi rencana yang pasti. Dengan kultivasi Lu Ming, dia tidak mungkin melarikan diri. Namun, Lu Ming telah melarikan diri darinya. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepadanya ketika dia kembali? Oleh karena itu, dia sangat membenci Lu Ming dan harus membunuhnya. Mengejar mereka, ekspresi 5 ahli kerajaan bela diri LV-7 berubah drastis. Ya, dan itu kalian. Cepatlah, kalau tidak kita tidak akan bisa melihat sosok anak itu. Anda harus tahu siapa yang memberi perintah kali ini. Jika anak itu lolos, aku pasti akan baik-baik saja saat kembali. Tapi kalian harus tahu konsekuensinya. Dia berkata dengan dingin. Wajah 5 ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7 berubah menjadi lebih buruk. Mereka saling memandang dan mengertakkan gigi. Mereka berubah menjadi 5 lampu iblis dan bergegas melintasi seberang sungai, mengejar Lu Ming. Nak, kamu seperti semut. Anda harus mendengarkan nasib Anda dan menjadi semut yang baik, tetapi Anda datang ke sekte iblis Tian Yu. Kamu adalah kodok yang menginginkan daging angsa. Aku hanya bisa membuatmu menghilang. ... Dia melihat ke dunia gelap saat suara dinginnya terdengar. Setelah Lu Ming terbang melintasi sungai, dia terus terbang dengan kecepatan tinggi. Di bawah, medannya sangat rumit. Ada lubang dan bebatuan aneh.
Apalagi bebatuan aneh ini semuanya berwarna hitam. Di tanah, ada banyak pohon kuno yang besar. Namun, pohon-pohon kuno ini berwarna hitam. Batang dan dahannya dipelintir menjadi satu, membuatnya terlihat sangat aneh. Terlebih lagi, semakin banyak mereka terbang, semakin banyak pohon kuno yang muncul, dan semakin besar serta tinggi. Pohon hitam kuno yang tingginya ratusan meter ada di mana-mana, menutupi daratan. Saat ini, Luming menyadari bahwa ada 5 orang yang mengejarnya. Orang-orang ini sangat gigih. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Dalam sekejap mata, mereka telah terbang puluhan ribu mil, namun mereka masih berada di dunia yang gelap ini. Tampaknya dunia gelap ini tidak ada batasnya. Tiba-tiba, Luming merasakan bayangan besar menutupi kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Sekilas pupil Luming menyusut. Seekor burung raksasa muncul di langit. Burung raksasa itu mempunyai penampakan yang sangat aneh. Ia memiliki 2 kepala dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Matanya merah seperti nyala api merah. Yang terpenting, itu terlalu besar. Ketika ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit dan matahari. Seperti awan gelap, itu membayangi Luming dan 5 ahli kerajaan bela diri LV7 di belakangnya. Tiba-tiba, elang raksasa itu memekik. Gaya gravitasi yang mengejutkan sepertinya keluar dari mulutnya dan menyelimuti ahli ranah kaisar bela diri LV7. Tidak, pakar alam bela diri kerajaan LV7 berteriak ngeri. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbang ke mulut burung raksasa itu. Kemudian, dia ditelan oleh burung raksasa seperti semut. Luming terkejut. Seorang ahli kerajaan bela diri LV7 benar-benar tidak berdaya melawan burung raksasa itu dan tertelan. Kekuatan burung raksasa ini sangat menakutkan. Burung raksasa itu berkicau dan matanya seperti kilat saat mengamati Luming dan 4 kaisar bela diri tingkat 7 yang tersisa. Tidak baik, ekspresi Luming berubah drastis. Dia segera membungkuk dan bergegas ke tanah. Tanahnya ditutupi pohon-pohon kuno berwarna hitam yang tingginya ratusan meter. Mereka bisa menghalangi pandangan burung raksasa itu dan membantunya melarikan diri. Pada saat yang sama, 4 ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7 juga menukik ke bawah dan bergegas ke pohon hitam kuno, 1100 kaki di belakang Luming. Benar saja, begitu mereka bergegas ke tanah, burung raksasa itu berteriak dan melihat sekeliling. Ia tidak terus menyerang, melainkan melayang di langit. Orang-orang ini benar-benar tidak menyerah. Luming menyadari bahwa 4 kaisar bela diri tingkat 7 masih mengejarnya. Mereka berlari dengan kecepatan tinggi di hutan yang gelap. Bang! Luming mengambil 1 langkah ke depan dan menggunakan teknik elemen angin, dan bergegas keluar juga. Di langit, ada keberadaan menakutkan seperti burung raksasa. Mereka tidak berani terbang di angkasa, sehingga hanya bisa berlari di tanah. Tanah di sini sangat aneh. Penuh lubang, seolah-olah terkorosi oleh sesuatu. Ini sangat aneh. Pohon-pohon kuno berwarna hitam itu berakar di tanah seperti ini. Di belakang mereka, 4 ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7 yang tersisa sedang berjalan-jalan melalui hutan dengan kecepatan yang mencengangkan, mengejar Luming. Luming hanya bisa melarikan diri. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan jika dia menghadapi ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dia bahkan mungkin terbunuh, apalagi mereka berempat. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Luming secara naluriah menoleh dan melihat ahli kerajaan bela diri tingkat ke-7 menginjak tumpukan lumpur hitam. Lumpur tersebut segera mengeluarkan gas hitam. Pakar itu terkena gas hitam dan menjerit nyaring. Kemudian, di bawah tatapan kaget orang lain, dia langsung terkorosi dan berubah menjadi tumpukan lumpur. Sarang, tempat apa ini? Luming berteriak dalam hatinya dan keringat dingin merembes dari wajahnya. Seorang ahli kerajaan bela diri LV7 baru saja menginjak lumpur hitam dan mati. Baru saja, Luming juga melewati bongkahan lumpur itu. Untungnya, dia tidak menginjaknya. Tempat ini dipenuhi bahaya di setiap langkahnya. 3 kaisar bela diri tingkat ke-7 yang tersisa tampak ketakutan, tetapi mereka masih mengejar Luming. Orang-orang ini, ada yang tidak beres. Mengapa mereka begitu putus asa? Kenapa mereka mengejarku dengan enggan? Ming memiliki sedikit keraguan. Jika dia hanya iri pada Xian Yanxing dan ingin menyingkirkannya, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Dia seharusnya berhenti di tempat berbahaya seperti itu.
Mungkinkah dia diperintahkan oleh seorang tokoh besar di Sekte Iblis Tian Yu untuk mengejar mereka? Banyak pemikiran muncul di benak Lu Ming. Tidak lama kemudian, mereka menempuh jarak lebih dari 1000 mil. Di depan mereka, medan menjadi semakin rumit. Ada banyak puncak gunung dan jurang. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang keras datang dari sebuah ngarai yang sangat besar. Kemudian, Lu Ming melihat kawanan banteng hitam yang agung keluar dari ngarai dan menyerang mereka. Banteng hitam ini berotot, kebanyakan memiliki tinggi 3 meter dan panjang lebih dari 5 meter. Tubuh mereka benar-benar hitam seolah terbuat dari besi, dan mata mereka berwarna merah darah, mirip dengan elang raksasa sebelumnya. Ada yang bahkan lebih besar, tingginya 4 meter, bahkan ada yang tingginya 5 meter. Bas, dan EBSCP, Wosh. Begitu banteng hitam muncul, mereka meraung dan menyebar, menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Bas, seekor banteng hitam setinggi 3 meter muncul di sebelah kanan Lu Ming. Kedua tanduknya seperti dua bilah saat menyerang Lu Ming. Enyah, tubuh Lu Ming bergoyang dan dia menghindari serangan banteng hitam. Dia kemudian melayangkan pukulan. Bang, pukulan ini mendarat di banteng hitam dan membuatnya terbang. Banteng hitam setara dengan kaisar bela diri tingkat pertama. Ia tidak dapat menghentikan Lu Ming sama sekali dan terlempar ratusan meter jauhnya karena pukulan Lu Ming menabrak dinding gunung. Batu pecah beterbangan kemana-mana. Kemudian, banteng hitam menggelengkan kepalanya dan berdiri kembali. Ini sangat sulit. Lu Ming sangat terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan itu, seorang ahli kerajaan bela diri LV1 biasa akan meledak dan mati jika mereka terkena. Namun, banteng hitam sepertinya baik-baik saja. Bas, bas, setelah Lu Ming meledakkan satu ekornya, dua ekor lembu jantan hitam lagi menyerangnya. Kekuatan kedua banteng hitam itu bahkan lebih mengejutkan. Mereka telah mencapai alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Lu Ming melancarkan dua pukulan berturut-turut, membuat kedua banteng hitam itu terbang. Namun, sama seperti yang sebelumnya, ia hanya menggelengkan kepalanya dan berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Tulangnya sekuat baja. Selain itu, lebih banyak banteng hitam yang terus keluar dari lembah. Sekilas, setidaknya ada 1000, tapi tetap tidak berhenti. Di antara banteng hitam ini, yang terlemah berada di alam kaisar bela diri LV1. Yang lebih kuat berada di ranah kaisar bela diri LV2 dan LV3. Lu Ming bahkan melihat kaisar bela diri tingkat ke-6. Ledakan, ledakan, ledakan. Banteng hitam melompat dan menginjak tanah, menyebabkan bumi bergemuruh seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Membunuh, enyah. 3 ahli sekte iblis langit juga bertarung melawan banteng hitam. Cahaya pedang hitam meledak, dan sekelompok besar banteng hitam terlempar. Beberapa pertahanan Bulls yang paling lemah akhirnya dipatahkan, dan mereka terbelah menjadi 2, mengeluarkan darah hitam. Bas, dan EBSCP, Wosh. Banteng hitam itu sepertinya terpancing oleh darah dan menjadi semakin marah. Sebagian besar dari mereka bergegas menuju 3 pusat kekuatan sekte iblis langit, banyak di antaranya berada di ranah bela diri kerajaan LV6. 3 tokoh dikdaya dari sekte iblis Tian Yu berhasil lolos. Ketiganya bekerja sama dan perlahan mendekati Lu Ming. Brak, Lu Ming juga dikelilingi oleh sekelompok banteng hitam. Yang terkuat berada di alam kaisar bela diri tingkat kelima. Bang, Lu Ming melayangkan pukulan ke kepala sapi hitam. Tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Dia merasakan tinjunya mati rasa. Kekuatan yang luar biasa. Setiap banteng hitam ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ayo pergi. Lu Ming menggunakan teknik elemen angin dan mengetuk kepala banteng hitam, lalu dia menyerang ke depan. Namun, banteng hitam tidak menyerah dan terus mengejar Lu Ming. Beberapa banteng hitam bahkan menembakkan sinar cahaya hitam dari tanduknya ke arah Lu Ming. Lu Ming melebarkan sayap hitamnya dan melindungi punggungnya dari cahaya hitam. Bas. Pada saat ini, auman banteng yang menggemparkan bumi datang dari sebuah ngarai. Kemudian, bumi bergetar ketika seekor banteng raksasa dengan perawakan menakjubkan keluar. Banteng hitam ini setidaknya memiliki tinggi 10 meter dan panjang lebih dari 10 meter. Itu seperti bukit kecil, dan memancarkan aura yang menakjubkan. Bas, banteng hitam menyerang 3 ahli sekte iblis langit. 3 ahli dari sekte iblis langit sangat kuat dan penuh energi iblis. Tentu saja,
mereka lebih menarik daripada Luming. Bang! Banteng hitam besar itu menginjak tanah dengan keempat anggota tubuhnya dan langsung melintasi jarak beberapa ribu meter. Seperti gunung kecil, ia menyerang salah satu orang. Tidak baik, ekspresi pria itu berubah drastis saat dia menebas banteng hitam dengan pedang iblis. Namun, banteng hitam besar itu sepertinya tidak melihatnya dan langsung menabraknya. Pedang iblis itu runtuh dan banteng besar itu menabrak ahli sekte iblis langit. Pakar itu berteriak dan dikirim terbang. Dia mematahkan lusinan pohon hitam kuno dan berhenti bernapas. Dia dipukul sampai mati. Kekuatan banteng hitam ini sangat mengejutkan. Dua lainnya melarikan diri ke segala arah karena ketakutan. Bas! Banteng hitam raksasa itu meraung, dan tanduknya bersinar. Dua sinar cahaya hitam terbang seperti dua bilah iblis, menebas dua ahli sekte iblis langit. Keduanya dihadang dengan pedang iblis mereka, tapi mereka berdua mendengus saat tubuh mereka terlempar. Darah muncrat dari mulut mereka dan mereka ditenggelamkan oleh banteng hitam yang tak terhitung jumlahnya. Hanya beberapa kilatan cahaya pedang yang terlihat, dan kemudian menjadi semakin lemah. Pada saat ini, tatapan banteng hitam raksasa itu beralih ke Luming. Kemudian, ia meraung dan menyerang Luming. Sarang! Luming berteriak dengan marah, dan dengan cepat mengeluarkan gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu, bergegas ke depan sejauh ribuan mil. Melihat Luming telah melarikan diri, banteng hitam raksasa itu meraung dan mengejarnya. Luming menggunakan teknik gerakannya dan terus bergerak maju. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Luming menemukan bahwa semakin sedikit pohon hitam kuno di daerah ini. Namun, ada gumpalan kabut hitam yang melayang di udara. Ses! Vitalitas asli pelindung tubuhnya mengeluarkan suara mendesis. Kabut hitam merusak esensi aslinya. Luming dengan cepat melemparkan alam kekacauan untuk menutupi seluruh tubuhnya dan menahan kabut hitam di sekitarnya. Namun kabut hitam ini sangat mengejutkan. Itu melekat pada domain kekacauan yang utama, dan bahkan domain kekacauan yang paling awal mengeluarkan suara mendesis. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sayap hitamnya pun sama. Sayap hitam menempel pada kabut hitam dan juga mengeluarkan suara korosi. Bahkan bisa merusak alam kekacauan dan senjata suci. Ekspresi Luming berubah jelek dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Terlalu berbahaya untuk melanjutkannya. Sebenarnya auranya seperti ini. Di bahunya, ekspresi dandan muram dan tidak yakin. Dandan, aura ini, apa maksudmu? Luming bertanya. Itu bukan aura dari dunia ini. Dandan mengucapkan kalimat yang tidak jelas. Tidak di dunia ini. Mungkinkah itu alam surga? Luming bertanya. Tidak. Dandan menggelengkan kepalanya, melihat ke kejauhan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di belakangnya, bumi bergemuruh, dan sosok banteng hitam raksasa seukuran bukit kecil muncul. Sarang, kamu di sini lagi. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi seperti ini? Lu, Ming tidak bisa berkata-kata. 5 ahli sekte iblis langit telah mati, tetapi raksasa hitam ini masih mengejar mereka. Tembakan besar ini terlalu kuat. Itu bisa dengan mudah membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ke-7. Demikian pula, ia juga bisa membunuh Luming dengan mudah. Luming hanya bisa menguatkan dirinya dan terus berlari ke depan. Semakin jauh dia pergi, semakin tebal kabut hitamnya. Domain kekacauan dan sayap hitamnya terus mengeluarkan suara mendesis. Banteng hitam raksasa itu tiba-tiba berhenti setelah mengejar beberapa saat. Tampaknya sedikit takut. Setelah meringkik beberapa kali, ia berbalik dan lari. Banteng ini akhirnya pergi. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya sangat takut. Luming bergumam. Omong kosong, tentu saja dia takut. Bocah cilik, lari cepat, maju. Teriak Dandan. His his his. Pada saat ini, suara mendesis terdengar dari kedua sisi. Kemudian, Luming melihat dua ular piton menjijikkan merangkak mendekat. Ada ular piton raksasa di setiap sisinya. Ular piton raksasa ini berkepala 3 dan diameter tubuhnya lebih dari 100 meter. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tubuhnya compang camping, dan cairan hitam terus mengalir keluar darinya. Sungguh sangat mengerikan. Itu adalah ular piton raksasa yang belum pernah didengar atau dilihat Luming sebelumnya. Ia memancarkan aura yang sangat jahat dan memberikan perasaan bahwa ia 10 kali lebih menakutkan daripada raksasa hitam sebelumnya. Luming akhirnya mengerti mengapa raksasa hitam itu tiba-tiba kabur. Itu karena dua ular piton raksasa.
Ular piton raksasa itu muncul, mata merahnya menatap Luming. Berlari, Luming berlari ke depan tanpa ragu-ragu. Hiss, hiss. Ketika kedua ular piton itu melihat Luming telah melarikan diri, mereka mendesis dengan ketiga kepala mereka dan memutar tubuh besar mereka untuk mengejar Luming. Tubuhnya berdiameter 100 meter dan seperti dua barisan pegunungan. Luming seperti semut di depannya. Sayap hitam Luming mengepak terus-menerus. Dia benar-benar mengabaikan kabut hitam dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Dari waktu ke waktu, ia masih membutuhkan bantuan gelembung untuk melarikan diri dari kejaran dua ular piton raksasa itu. Jika tidak, Luming akan dimangsa oleh dua ular piton raksasa yang menakutkan itu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kabut di sekelilingnya menjadi semakin tebal, dan kekuatan korosi menjadi semakin kuat. Saat Luming mencoba melarikan diri, dia harus menahan kabut hitam di sekitarnya pada saat yang bersamaan. Dia telah mengeluarkan banyak energi. Pada saat ini, Luming sudah berkeringat dan terengah-engah. Sedangkan untuk gelembungnya hampir sama. Sangat lelah hingga ia berbaring di atas Luming. Tempat apa ini? Ini sangat aneh. Apakah saya akan mati di sini hari ini? Terkubur di perut ular. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Aku berjanji pada King kecil bahwa aku akan terbang menembus awan bersamanya. Luming mengertakkan gigi. Sebuah cahaya muncul di antara alisnya, dan tubuh kedua Ming Lian muncul. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tulisan padat muncul. Sedangkan untuk tubuh utamanya, ia memasuki diagram gunung dan sungai, melahap batu mentah dan memulihkan diri. Setelah jangka waktu ini, tubuh kedua telah pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, itu merupakan berkah tersembunyi. Kultivasinya telah meningkat dan dia telah menyalakan 4 lampu pikiran. Tubuh kedua bergegas. Setelah beberapa saat, ketika api energi mental dari tubuh kedua juga terkuras habis, tubuh utama muncul dan terus bergerak maju. Hiss, hiss, titik. Pada saat ini, kedua ular piton raksasa itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Mereka tampak menampakkan ekspresi ketakutan, lalu langsung berbalik dan menyelinap pergi. Hati Luming mulai menjadi dingin. Dia memikirkan banteng raksasa sebelumnya. Mungkinkah dia telah memasuki wilayah keberadaan yang lebih menakutkan dan menakuti kedua ular piton itu? Luming berdiri terpaku di tanah. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus kemana. Dia sekarang tahu bahwa daerah ini adalah tanah terlarang yang penuh bahaya. Luming, teruskan maju. Dandan melihat ke kejauhan dan berkata, lanjutkan ke depan. Semakin jauh kita melangkah, semakin kuat kabut hitamnya. Kami bahkan tidak tahu keberadaan mengerikan macam apa itu. Kata Luming. Pada saat ini, kabut hitam menyebabkan chaos domain miliknya bergetar. Jika ini terus berlanjut, Luming tidak akan bisa bertahan lama. Adapun sayap hitam, Luming sudah menyimpannya. Jika tidak, mungkin akan terkorosi. Dengarkan tuan ini, itu benar. Kata Dandan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu sekali ini saja. Luming mengertakkan gigi dan melangkah maju. Yang mengejutkan Luming, mereka tidak menemui bahaya apapun saat mereka terus bergerak maju. Tidak ada binatang eksotik juga. Setelah berjalan sekitar 1000 mil, Luming tiba-tiba berhenti. Dia melebarkan matanya dan melihat ke depan. Dia tampak membeku. Itu karena Luming melihat pemandangan yang mengejutkannya. Di depan mereka, sebatang pohon kuno yang mencapai langit menjulang dari tanah dan menembus kedalaman kehampaan. Pohon kuno ini terlalu besar, terlalu tinggi, dan terlalu megah. Itu seperti pohon dunia yang legendaris, setinggi langit. Di dahan, ada gumpalan aura dao yang agung, yang sangat misterius. Luming lidahnya keluh. Pohon kuno yang memahami jalan. Sekilas Luming mengenalinya. Itu adalah pohon kuno pemahaman jalan, pohon kuno pemahaman jalan yang sudah matang. Dikatakan bahwa di masa lalu, banyak ahli top akan memiliki pohon kuno pemahaman jalan di samping mereka. Luming melihat pohon kuno pemahaman jalan yang sudah matang di sini. Sesosok tubuh sedang duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Sosok ini sangat tinggi dan agung. Hanya dengan duduk bersila, bagian atas kepalanya menembus cakrawala. Awan dan kabut melingkari tubuhnya. Tubuhnya bahkan lebih tinggi dari puncak gunung yang menjulang tinggi. Bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang begitu agung? Namun, karena jarak dan kabut hitam, Luming tidak dapat melihat penampakan sosok itu dengan jelas.
Dia hanya bisa melihat secara samar-samar bahwa sepertinya ada dua tanduk di atas kepala sosok itu, dua tanduk yang terlihat seperti tanduk banteng. Orang ini, benar-benar orang ini. Dia sebenarnya tidak mati dalam pertempuran tahun itu. Teriak Dandan. Hati Luming bergetar. Mungkinkah Dandan mengetahui sosok tersebut? Dandan, kamu kenal dia? Luming bertanya dengan suara rendah. Dia sekarang yakin bahwa kedua ular piton raksasa itu kemungkinan besar telah mundur karena angka ini. Di kedalaman tanah terlarang yang menakutkan ini, ada pohon kuno yang mampu memahami jalan. Di bawah pohon kuno yang memahami jalan, ada sosok yang menjulang tinggi duduk bersila. Ini di luar dugaan Luming. Apalagi Dandan sepertinya mengenalnya. Omong kosong, raja ini akan mengenali orang ini meskipun dia berubah menjadi debu. Dandan bergumam, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dia tidak akan cocok untuk Dandan pria ini, kan? Dandan adalah salah satu dari 10 monster perang teratas, jadi seberapa menakutkankah sosok yang menjulang tinggi ini? Detak jantung Luming semakin cepat. Kicau, gelembung berkicau dan memandang sosok itu dengan rasa ingin tahu. Bas, pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi itu tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya terang keluar dari matanya seperti dua pedang dewa yang sangat tajam, seolah-olah akan membelah dunia menjadi dua. Tatapan sosok yang menjulang tinggi itu mula-mula tertuju pada gelembung, lalu pada Dandan, dan akhirnya pada Luming. Luming merasakan tekanan yang mengerikan di tubuhnya saat tatapan itu menyapu dirinya. Dia bahkan merasa sulit bernapas, seolah-olah tubuhnya telah ditembus. Kuat, terlalu kuat. Luming hanya memikirkan satu hal di benaknya. Sosok itu tidak mengeluarkan aura mengejutkan apapun. Itu hanya mengalihkan pandangannya ke Luming dan Luming bisa merasakan tekanan yang menakutkan. Seolah-olah dia sedang menghadapi seluruh alam semesta dan dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Luming merasa pihak lain bisa mengubahnya menjadi abu hanya dengan satu pikiran. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang menakutkan datang dari kehampaan di kejauhan. Itu dipenuhi dengan niat brutal. Pada saat ini, pandangan Luming beralih dari pohon kuno yang memahami jalan dan sosok yang menjulang tinggi ke kedalaman kehampaan. Di sana, sebuah lubang besar sepertinya telah terkoyak di angkasa. Sebuah lubang besar berwarna hitam pekat melayang dengan tenang di udara. Bagian dalamnya gelap gulita, seolah-olah mengarah ke jurang neraka. Dan raungan mengerikan itu datang dari lubang yang seperti jurang itu. Mengaum, mengaum. Setelah itu, suara gemuruh datang satu demi satu. Semakin keras, semakin mengejutkan. Suara itu berubah menjadi gelombang suara yang menakutkan dan menyerbu, menyebabkan domain kekacauan Luming bergetar hebat. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia terpaksa mundur, hampir mengeluarkan seteguk darah. Suara yang menakutkan, Luming dan lubang itu dipisahkan oleh jarak yang tidak diketahui, namun suara yang keluar dari lubang itu masih bisa melukai Luming. Pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi itu berdiri. Saat dia berdiri, sosoknya menjadi lebih megah, seolah-olah dia setinggi langit. Sosok yang menjulang tinggi itu menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya terbang ke arah Luming dan yang lainnya, membentuk layar cahaya yang menghalangi mereka. Suara menakutkan itu segera menghilang. Sosok yang menjulang tinggi itu sebenarnya melindungi mereka. Sepertinya dia benar-benar mengenal Dandan. Mata Luming berbinar, mengaum, raungannya mengguncang langit. Pada saat ini, Luming melihat pemandangan yang mengejutkan. Dua tentakel tiba-tiba terbentang dari lubang gelap. Kedua tentakel ini sangat besar, seperti tentakel gurita. Warnanya hitam pekat. Dua tentakel direntangkan dan ditekan di kedua sisi lubang besar itu, menopangnya dengan kuat, seolah mencoba mengeluarkan tubuh yang lebih besar di belakangnya. Memotong, merusak, sosok yang menjulang tinggi itu dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun. Dunia bergemuruh seolah-olah jalan besar telah ditambahkan pada mereka. Dua bilah mengerikan menebas kedua tentakel itu. Namun, pada saat ini, dua tentakel hitam lagi terbentang dari lubang hitam dan melilit kedua bilahnya. Dengan dua poni, kedua bilahnya hancur. Bang, bang, sosok yang menjulang tinggi itu melangkah maju. Matanya seperti kilat, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang tak ada habisnya. Seolah-olah dao agung langit dan bumi mengelilinginya. Luming terkejut. Alam apa ini? Pergerakan tubuh dan pergerakan dao yang agung seperti dao agung langit dan bumi. Itu adalah senjatanya dan budaknya.
Tingkat kultivasi ini sudah luar biasa dan telah mencapai tahap yang tidak terbayangkan. Ledakan, ledakan, sosok yang menjulang tinggi itu meninju 2 kali. Dan EBSP, kedua tentakel hitam pekat itu meledak, mengirimkan cairan hitam beterbangan ke segala arah dan berhamburan ke tanah. Di dalam cairan hitam, gumpalan kabut hitam keluar. Jantung Luming berdetak kencang. Mungkinkah kabut hitam dan lumpur hitam terbentuk dari ledakan tentakel tersebut? Mengaum, dan EBSP, tentakelnya patah, dan raungan marah keluar dari lubang hitam pekat. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitar sosok yang menjulang tinggi itu runtuh dan berubah menjadi kekacauan. Gelombang suara yang menakutkan melintasi jarak yang tak berujung dan bergegas menuju Luming dan yang lainnya. Ledakan, tubuh Luming bergetar hebat. Dia merasakan darahnya mendidih dan aliran darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dan, yang berada di bahu Luming, terlempar. Sial, orang ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Karena dia ingin melindungi kita, kenapa dia tidak mengisolasi gelombang suara sepenuhnya? Beberapa di antaranya bahkan meresap ke dalam. Orang ini melakukan ini dengan sengaja. Dia iri padaku. Dan berteriak dan menatap sosok yang menjulang tinggi di kejauhan. Mengaum. Dan EBSP, raungan datang dari lubang dan sebuah kepala raksasa muncul. Kepalanya ditutupi sisik, dan ada 3 mata di dahi. 3 mata. Luming tidak bisa tidak mengingat dewa bermata 3 yang dia temui di sebuah pulau kecil di alam surga selama Perang Tuhan. Kepala raksasa itu muncul, dan mata ketiga di antara alisnya memancarkan cahaya destruktif ke arah sosok yang menjulang tinggi itu. Sosok yang menjulang tinggi itu meninju dan menghancurkan cahaya destruktif itu. Pada saat ini, beberapa tentakel lagi keluar dari lubang dan menekannya. Sosok besar itu sepertinya sedang merangkak keluar. Kembali, sosok yang menjulang tinggi itu berbicara, suaranya bergemuruh. Dengan sebuah pukulan, langit dan bumi dimusnahkan oleh kekuatan tinju. Dan EBSP, tentakel yang menekan lubang itu semuanya meledak. Cairan hitam itu tersebar di daratan luas. Beberapa di antaranya bahkan disemprotkan ke arah Luming dan sisanya. Untungnya, sosok yang menjulang tinggi itu telah memasang perisai cahaya untuk mereka yang memblokir cairan hitam. Jika tidak, ini akan menjadi bencana bagi Luming dan yang lainnya. Membunuh. Pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi itu mengeluarkan raungan keras dan mengambil langkah ke depan, langsung menyerbu ke dalam lubang hitam pekat. Ledakan, ledakan, ledakan yang memekakkan telinga muncul dari lubang hitam pekat. Kekosongan itu runtuh dan Luming melihat pemandangan di dalam melalui kehampaan yang runtuh. Sesosok tubuh besar bersisik muncul dan memiliki kemiripan dengan ras dewa bermata 3. Dan EBSP, namun, ia jauh lebih besar dan lebih mengesankan daripada ras dewa bermata 3, dan ia memiliki 8 tentakel hitam pekat yang tumbuh di punggungnya. Sosok ini memegang 2 kapak raksasa dan bertarung melawan sosok yang menjulang tinggi itu. Sosok yang menjulang tinggi, dengan jalan besar di tubuhnya, memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan. Keduanya terus bentrok, dan kekosongan terus runtuh. Pada akhirnya, keduanya bertarung menembus kehampaan dan menuju langit berbintang.